Ini adalah sebuah galau yang telat menurut saya. Mesti galau itu dari dulu gitu. Ini galaunya sekarang-sekarang kan mesti dia bisa hitung ya. Wah, ini kira-kira nggak bisa ini kayak nih dalam waktu dekat terjadi. Ya udah nggak usah ngomong gitu, nggak usah diomongin targetnya. Desember 2024 inilah itulah gitu. Terus dia ajak influencer piknik bang ke IKN. Kenapa saya bilang piknik? Habis itu kan balik lagi. Katakan tidak akan membebani APBN. Kemudian ada investor masuk, terus segala macam itulah. Sampai akhirnya 400-an triliun katanya biaya yang digunakan, terus ada dipersilahkan tinggal di sana sampai puluhan tahun itu. Tapi kan nggak jalan gitu IKN-nya. Jadi menurut saya seharusnya Pak Jokowi lebih realistis dengan mengatakan bahwa ini IKN itu menurut saya akan selesainya kapan ya? Atau akan pindahnya kapan gitu. Maksud saya harapan orang IKN harus jadi nih harus diperbesar. Karena semuanya sudah ada, undang-undangnya ada, pekerja-pekerjanya sudah ada. Tapi kenapa nggak ada yang mau pindah ke sana? Bahkan saya sempat menyarankan Pak Jokowi kalau jadi pindah ke sana tadinya 40 hari tuh, mistis banget loh itu. Saya akan kerja pindah dan tinggal di IKN selama 40 hari. Wah, kenapa 40 hari? Itu kalau hitungan Jawa mistis loh tuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Proyek IKN yang menjadi kebanggaan Presiden Jokowi telah menelan biaya hingga puluhan triliun rupiah. Namun kayaknya akhir-akhir ini Pak Presiden Jokowi sedang mumet ya pemirsa. Kemumetan Presiden ini dipicu lantaran banyaknya isu-isu yang kurang sedap mengenai IKN. Misalnya seperti Pak Prabowo tidak akan melanjutkan IKN, kemudian para menteri dan ASN yang kayaknya bakal seperti enggan untuk pindah ke IKN itu pemirsa. Dan kepusingan presiden ini bisa diketahui lewat statement beliau yang katanya pindah rumah aja susah apalagi pindah ibu kota. Kemudian ada pengamat politik senior yaitu Bang Henry Satrio mengeluarkan statement mengenai hal ini. Seperti apa statement beliau? Mari kita simak pemirsa, dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ini maunya apa Pak Jokowi itu sampai hari ini tuh saya masih bingung juga. Galau. Nah itulah dia. Dan pada saat dia bilang judul ini menyatakan Pak Jokowi galau, ini adalah sebuah galau yang telat menurut saya. Mesti galau itu dari dulu gitu. Ini galaunya sekarang-sekarang kan mesti dia bisa hitung ya. Wah, ini kira-kira nggak bisa ini IKN nih dalam waktu dekat terjadi. Ya udah nggak usah ngomong gitu, nggak usah diomongin targetnya. Desember 2024 inilah itulah gitu. Ya terus dalam usahanya meyakinkan publik bahwa IKN jadi kan banyak hal tuh yang dilakukan. Misalnya 2022 lalu dikumpulin tuh gubernur-gubernur seluruh Indonesia bawa tanah. Itu mistis banget kan. Dikumpulin tanah-tanah tuh dari berbagai provinsi. Ini biar jadi nih. Gak jadi juga. Tanah sama air tuh waktu itu dikumpulin. Terus dia ajak influencer piknik bang ke IKN. Kenapa saya bilang piknik? Habis itu kan balik lagi. Kalau dia mau tinggal di situ lama kan mesti nggak usah piknik tuh. Terus istana jadi. Hari kemerdekaan kita 2 pelaksanaannya ada di Jakarta, ada di IKN. Banyak tamu-tamu undangan, foto-foto gitu. Tapi habis itu kan pulang lagi tamu-tamunya. Ini mau bikin ibu kota apa mau bikin backdrop sebetulnya? Buat foto-foto kan, foto-foto bisa pulang. Jadi maksud saya dijelaskan aja masyarakat warga negara Indonesia itu IKN itu sampai di mana, maunya gimana. Tapi kan kita sekarang susah marah sama Pak Jokowi. Pak Jokowinya udah minta maaf. Maaf ya, tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu kan. Jadi ya karena Pak Jokowinya sudah minta maaf, kita malas juga marah-marah. Masa dia udah minta maaf kita marah-marah. Tapi kan kita nanya boleh ya. Jadi waktu itu tuh awal 2019 dikatakan tidak akan membebani APBN. Kemudian ada investor masuk, terus segala macam itulah. Sampai akhirnya 400-an triliun katanya biaya yang digunakan, terus ada dipersilahkan tinggal di sana sampai puluhan tahun itu. Tapi kan gak jalan gitu IKN-nya. Jadi menurut saya seharusnya Pak Jokowi lebih realistis dengan mengatakan bahwa ini IKN itu menurut saya akan selesainya kapan ya? Atau akan pindahnya kapan gitu? Atau secara terang-terangan ke publik memohon kepada Pak Prabowo untuk dilanjutkan. Ya oke, IKN-nya udah ada undang-undangnya. Tapi kan terserah Pak Prabowo itu mau diterusin apa enggak. Jadi kalau Pak Jokowi mau jadi, menurut saya itu memohon aja kepada Pak Prabowo, tolong dilanjutkan. Sehingga tidak jadi artificial ibu kota gitu. Ibu kota itu kan nggak cuma
presiden yang pindah ya. Jadi kalau eksekutif pindah, legislatif juga harus pindah, yudikatif juga harus pindah. Saya kok yakin ya, bahwa selain Pak Jokowi, Pak Silverster, Pak Aswan sama Pak Sekjen Garuda, mungkin yang lain tuh berharap, oh ini kelihatannya nggak jadi nih, jadi saya nggak usah pindah gitu. Maksud saya, harapan orang IKN harus jadi nih harus diperbesar. Karena semuanya sudah ada, undang-undangnya ada, pekerja-pekerjanya sudah ada. Tapi kenapa nggak ada yang mau pindah ke sana? Bahkan saya sempat menyarankan Pak Jokowi kalau jadi pindah ke sana, tadinya 40 hari tuh, mistis banget loh itu. Saya akan kerja pindah dan tinggal di IKN selama 40 hari. Wah, kenapa 40 hari? Itu kalau hitungan Jawa mistis loh tuh bang. Ini pasti ada hitungan-hitungannya. Dia nggak jadi. Karena alasannya nonton Indonesia Australia waktu itu. Nah itu tadi pelantikan juga tuh. Ini juga pelantikan gimana jadi ya? Di Jakarta jadinya ya. Walaupun kan kita pertanyaan-pertanyaan juga tuh, kan harus di ibu kota. Jakarta sudah jadi DKJ, status ibu kotanya dicabut. Kepresnya belum keluar kan, ibu kota IKN. Saya tuh takutnya begini loh, ada yang iseng. Misalnya orang yang ahli tata negara ya sekelas Bang Refli lah. Iseng gitu. Ini Pak Prabowo nih pelantikannya mesti diisengin dikit lah. Akhirnya digugat tuh, bahwa pelantikannya nggak sah nih, melanggar peraturan, nggak usah di ibu kota. Wah, Pak Prabowo terus minta Mas Gibran yang jawab kan, makin pusing deh orang. Wah, gimana gitu. Jadi banyak problem nih, banyak masalah. Kalau menurut saya intinya ya, terburu-buru Pak Jokowi ini. Coba kalau dia nggak buru-buru mencabut status Jakarta DKJ-nya itu. Coba dia nggak usah buru-buru memaksakan DPR, ini juga DPR, memaksakan DPR untuk mengesahkan undang-undang IKN. Jadi berproses saja gitu loh. Ini kan jadi kesannya tuh Pak Jokowi karena ahli pencitraan yang luar biasa, semua artifisialnya itu dikeluarkan gitu, supaya ini seolah-olah jadi. Kalau nggak terburu-buru, mungkin juga masih ada plan-plan yang bisa dilakukan dan dilaksanakan supaya ini pemindahan ibu kotanya ini benar-benar jadi gitu. Jadi jangan kemudian Pak Jokowi nentuin IKN sendirian, ya, nentuin titiknya sendirian, bahkan diakui ada tim yang diam-diam merencanakan IKN itu, terus begitu galau ngajak-ngajak. Jadi seluruh rakyat Indonesia dibikin, ayo dong ikutan mikirin IKN. Ya waktu itu Pak Jokowi waktu nentuin gak ngajak-ngajak. Sekarang begitu galau terus ngajak-ngajak. Iya, kan yang susah kita semua jadinya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar Pak, itu anunya. Nah, benar.